Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan, nama saya Pit Marviana dengan NIDN 0427039401. Perkenankan, saya akan mempresentasikan atau menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Serdos Smart tahun 2022 tentang bidang pendidikan dan pengajaran. Dalam hal ini saya ditugaskan sebagai dosen keselamatan kerja dan pencegahan kebakaran pada kampus Akademi Minyak dan Gas Balongan. Baik, pada bidang pendidikan, mengikuti pendidikan bidang kesehatan masyarakat, kemudian ada pun beberapa pengalaman dan pelatihan hiperkes atau pelatihan keselamatan kerja bagi para medis di perusahaan. Kemudian saya pun pernah mengikuti pelatihan profesional dalam profesi atau pelatihan ahli K3 muda yang diselenggarakan oleh BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemudian saya pun pernah mengikuti pelatihan atau profesional dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi terkait atau sebagai penilaian sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau manajemen sistem audit kaitan dengan SMK 3 pada perusahaan. Mata kuliah bahaya fisik dengan kode mata kuliah MKDK DD 213 dan ini yang diselenggarakan setiap semester genap. Bahan ajar atau sumber belajar yang dikembangkan yaitu buku pengantar bahaya fisik di tempat kerja atau lingkungan kerja. Kemudian yang saya gunakan pun dalam hal bahan ajar ini ada video materi bahaya fisik di mana terdapat atau bisa ditelusuri pada laman YouTube channel saya yang bernamakan P Marviana 2, dan kemudian ada mata kuliah dasar-dasar P3K pertolongan pertama pada kecelakaan dengan kode mata kuliah MKK D204 yang diselenggarakan setiap semester ganjil dengan bobot SKS 2 SKS, di mana bahan ajar atau sumber belajar yang saya gunakan atau sedang saya kembangkan yaitu adalah buku pedoman praktikum bantuan hidup dasar dan pembidayaan, di mana buku ini sudah dipublish dan diterbitkan oleh Pusat Ilmu Kajian dengan ada beberapa ada video-video yang saya tampilkan atau video materi kaitan dengan P3K yang dapat ditelusuri atau dimanfaatkan oleh publik pada laman. Adapun digunakan untuk pendukung bahan pengajaran tentunya. Pada bahan ajar atau buku yang sudah disampaikan sebelumnya telah mendapati hak cipta intelektual. Yang pertama adalah hak cipta intelektual untuk buku pedoman praktikum bantuan hidup dasar dan pembidayaan pada tahun 2021. Kemudian ada hak cipta intelektual pada bidang kompilasi ciptaan atau data yang kaitannya dengan video pembelajaran tentang bahaya fisik dan bahaya fisik dampak dari radiasi yang dapat ditelusuri kaitan dengan video-video tersebut pada laman atau link berikut dalam SIAKAD sebutannya, di mana kaitannya tentang sistem informasi akademisi Akamigas Balongan dalam hal ini. Saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester pada mata kuliah bahaya fisik yang dimana sudah terselenggara pada semester
genap tentunya rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah bahaya fisik dengan bobot SKS yaitu 2 SKS. Antara lain, dalam pembelajaran atau capaian pembelajaran prodi ini ada 4 hal yang ditentukan dalam prodi, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Pada mata kuliah ini merujuk dari CPL prodi, di mana untuk sikap, capaian pembelajaran pada bahaya fisik ini, di mana menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan senantiasa berupaya berperilaku dan berbudaya keselamatan kerja dan pencegahan kebakaran, dan berusaha menerapkan fire and safety dalam segala aspek kegiatan atau safety is my life. Kemudian pada capaian pembelajaran pengetahuan, di mana menguasai dasar-dasar prinsip peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, atau singkatnya K3, serta standar keselamatan kerja dan pencegahan kebakaran internasional untuk mengelola mengembangkan keselamatan kerja dan pencegahan kebakaran, lindungan lingkungan, hygiene industri, ergonomi kerja, toksikologi industri, keselamatan proses, dan kebakaran. Dan menguasai pengetahuan teknik metode atau metode prosedur yang berhubungan, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, singkat SMK3, dan manajemen pencegahan kebakaran. Untuk keterampilan umum itu sendiri, di mana capaian pembelajarnya mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas di bidang keselamatan kerja dan pencegahan kebakaran dengan metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data dan mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keselamatan kerja dan pencegahan kebakaran, didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif, dilaksanakan dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Pada keterampilan khusus di capaian pembelajaran ini, di mana mampu mengidentifikasi dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keselamatan kerja dan pencegahan kebakaran, serta standar fire and safety secara internasionalnya, dan mampu menerapkan sistem manajemen K3 dan manajemen pencegahan kebakaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar maupun skala nasional dan internasional, serta referensi yang terkait. Pada capaian pembelajaran mata kuliah bahaya fisik ini, di mana harapannya adalah mahasiswa dapat mengetahui tentang konsep dasar, jenis, teknik identifikasi bahaya fisik, dan pengendaliannya. Kemudian, pada harapan capaian pembelajaran berikutnya, yaitu mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar, jenis, teknik identifikasi bahaya fisik, dan pengendaliannya. Serta pada capaian pembelajaran berikutnya, mahasiswa dapat mengaplikasikannya tentang konsep dasar, jenis, teknik identifikasi bahaya fisik, dan pengendaliannya. Di mana pada mata kuliah bahaya fisik ini memiliki sub CPMK dalam beberapa sesi pertemuan. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengetahui konsep dasar bahaya fisik itu sendiri. Kemudian yang kedua, atau pertemuan kedua adalah mahasiswa mampu mengetahui prinsip identifikasi dan pengendalian. Kemudian untuk ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dampak pencahayaan dan pengendalian. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan bahaya ventilasi dan pengendaliannya. Kelima, mahasiswa mampu menjelaskan bahaya psikologi dan iklim kerja serta pengendaliannya. Berikutnya, 6, mahasiswa mampu menjelaskan bahaya tentang tekanan udara dan suhu serta pengendaliannya. Ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan bahaya kebisingan dan pengendaliannya. 8, mahasiswa mampu menjelaskan bahaya biomekanikal atau getaran dan mekanik serta pengendaliannya. 9, mahasiswa mampu menjelaskan bahaya radiasi dan pengendaliannya. 10,
Mahasiswa mampu menjelaskan pengamanan gravitasi, ketinggian, dan konstruksi bahaya serta pengendaliannya. Sedangkan yang 11, mahasiswa mampu menjelaskan faktor fisik pada mesin atau alat berat atau kendaraan, bahaya dan pengendaliannya. Sedangkan yang sub CPMK ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan bahaya listrik dan pengendaliannya. Sedangkan sub CPMK yang ke-13, mahasiswa mampu menjelaskan konsep biosafety, dan ke-14, mahasiswa mampu mengaplikasikan faktor bahaya fisik dan pengendaliannya. Pada mata kuliah bahaya fisik ini, memiliki deskripsi singkat mata kuliah, membahas secara umum mengenai upaya meminimalkan risiko bahaya fisik yang memungkinkan untuk mencegah sekaligus melindungi tenaga kerja agar terhindar dari dampak negatif pada lingkungan kerja baik industri, perkantoran, melalui teknologi pengendalian terhadap lingkungan kerja. Ruang lingkup pembahasan materi mencakup definisi, aspek faktor fisik atau mekanik, baik kaitan tentang ketinggian, konstruksi, mesin atau alat, atau kendaraan, atau alat berat, ruang terbatas, tekanan, kebisingan, suhu, cahaya, kelistrikan, getaran, maupun radiasi. Faktor biologi, kimia, ergonomi, dan psikologis, serta pengenalan pengendalian dengan disiplin ilmu yang terkait, sehingga memudahkan mahasiswa dalam penerapannya di lingkungan kerja maupun dan sehari-hari sesuai SKKNI Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 dengan kode unit kompetensi inti M.71 KKK 01.005.1 tentang melakukan pengukuran faktor bahaya di tempat kerja. Adapun materi pembelajaran yaitu ada 14. Yang pertama tentang pengantar bahaya fisik, prinsip identifikasi dan pengendalian, pencahayaan, ventilasi, psikologi dan iklim kerja, tekanan udara dan suhu, kebisingan, biomekanik atau getaran dan mekanik, radiasi, pengaman gravitasi, ketinggian dan konstruksi, faktor fisik pada mesin atau alat berat atau kendaraan, elektrikal atau listrik, biosafety, dan di mana pokok bahasan yang ke-14 adalah faktor bahaya fisik dan pengendalian dan pemeliharaan alat pelindung diri atau APD. Adapun referensi yang digunakan, sebagaimana referensi utama ada kaitan tentang regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Serta adapun referensi lainnya dukung kaitan tentang mata kuliah bahaya fisik lainnya. Adapun media pembelajaran, kemudian metode pembelajaran ini menggunakan basic learning dan media pembelajaran adalah e-learning atau daring menggunakan beberapa fasilitas seperti laptop dan lain-lain pendukung lainnya. Dilakukan dalam satu semester dengan jumlah 16 pertemuan, di mana 14 pertemuan dilakukan dengan pelaksanaan pengajaran dan satu pertemuan dilakukan ujian tengah semester dan satu pertemuan dilakukan ujian tengah semester. Adapun pada topikan pembelajaran yang akan disampaikan pada video pembelajaran atau bukti PDD UKT-PT pengajaran, di mana saya sampaikan tentang bahaya fisik tentang radiasi dan pengendaliannya, di mana untuk sub CPMK mahasiswa mampu menjelaskan bahaya radiasi dan pengendaliannya dengan indikator penilaian di mana adanya ketepatan menjelaskan tentang pengendalian radiasi,
Bentuk dari penilaian dengan kriteria bentuk penilaian non-tes bersifat uraian dengan kriteria ketepatan dan kerapihan. Untuk metode perkuliahan itu sendiri menggunakan perkuliahan basic learning atau menggunakan pula small group discussion pada proses pengajaran. Dan untuk materi atau pokok bahasan yang disampaikan ada definisi dampak dari bahaya radiasi dan pengamanan atau pengendaliannya. Ada penilaian ketepatan dan kerapihan pada tiap-tiap pada pembelajaran pengajaran bahaya fisik ini. Adapun penilaian, dengan aspek penilaian ada tentang kehadiran, attitude, tugas, keaktifan, kuis, hasil UTS, dan hasil UAS yang diglobalkan, dipresentasikan menjadi 100%. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ibu, bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu, sehat Bu. Baik, pada hari ini kita akan belajar ya atau mengulas beberapa materi-materi yang lalu ya, dimana pada hari ini kita akan membahas terkait atau berdiskusi ya terkait dengan bahaya radiasi. Dalam perkuliahan hari ini berdiskusi ya, tidak ada tugas ya, hanya memahami dan bisa berasumsi, menerapkan atau mengimplementasikan daripada pengendaliannya ya. Materi sudah terlihat? Bismillahirrahmanirrahim. Kepada tujuan daripada pembelajaran hari ini ya. Ya, baik, terima kasih. Tujuan pada pembelajaran hari ini ya. Harapan dari pembelajaran ini anak-anak Ibu bisa menjelaskan ya, mengetahui dan menjelaskan terkait dengan secara umum radiasi ya. Kemudian anak-anak Ibu pun mampu ya menjelaskan tentang bahaya atau dampak dari radiasi ini ya. Yang terakhir adalah radiasi diartikan sebagaimana adalah pancaran energi satuan dari beberapa struktur atom ya, atau kita sebut ada nuklida ya, baik itu jumlah proton maupun neutron. Oke. Jenis radiasi dibagi menjadi dua ya. Ada radiasi non ionisasi atau di Indonesia, di bahasa Indonesia menjadi bukan pengion ya, dan radiasi ionisasi atau pengion ya. Non ionisasi. Oke, kita pelajari bersama ya. Untuk radiasi yang non ionisasi, biasanya ini energinya tidak cukup untuk menghasilkan ion baru atau suatu atom ataupun molekul. Untuk radiasi non ionisasi ini banyak tipenya ya. Ada radiasi gelombang mikro, ada sinar ultraviolet. Nah, biasanya kalau kita sudah berbicara sinar ultraviolet, ini berbicaranya adalah matahari, Bu. Ya. Ya, sumber alamiahnya ya seperti matahari ya. Ada sinar inframerah ya. Ini sinar laser ya, biasanya banyak digunakan di dunia atau di bidang medis ya, untuk sirkumsisi atau pemotongan, operasi ya, maupun pengelasan di luar daripada dunia bidang medis ya. Untuk ionisasinya ini adalah energi mampu melepaskan elektron dari atom sehingga mengganggu keseimbangan protonnya yang bermuatan positif pada atom ya, sehingga menghasilkan ion baru. Oke. Nah, ini ya salah satunya ya, secara visualnya ya, untuk alfa, beta dan gamma ya, neutron maupun fotonnya yang mengatur si
radiasi. Ya. Nah, ini faktor fisika ya tentang nilai ambang batas per 8 jamnya. Ya, lebih dari ini harus dikontrol atau diganti, entah itu alatnya ya atau memang menggunakan APD untuk pekerja atau pegawainya. KSNI adalah 4 jam ya, pemaparan per harinya. Lingkungan hidup pun perlu diperhatikan ya. Untuk mekanisme daripada radiasi ya ini dibagi menjadi 2, ada langsung dan tidak langsung ya. Efek daripada radiasi ini bergantung daripada jumlah ya, laju dosis dan rentang waktu serta jarak pemaparannya. Nah, sesuaikan untuk mengukur beberapa jenis radiasi ya. Oke. Ini ada sebuah contoh ya. Contoh terkait dengan pengukuran ya. Daripada Ibu ambil sampel saja ya, magnetik ya. Fungsinya dari alat ini yaitu untuk mengukur kekuatan radiasi medan listrik dan medan magnet yang dipancarkan dari menara BTS yang ada di belakang saya ini. Dan selain menara BTS, nanti kita juga akan menguji radiasi dari saluran udara bertegangan. Kita tahu bahwa radiasi listrik itu dapat membahayakan kesehatan tubuh karena dapat menyebabkan kanker, leukemia, dan gangguan mental pada anak-anak. Nah, seperti apa penggunaan dari alat electromagnetic radiation tester ini? Mari kita lakukan pengujiannya. Setelah saya menguji radiasi dari menara BTS di belakang saya ini dengan jarak 5 meter, untuk bagian atas menunjukkan medan listrik, sedangkan yang bagian bawah menunjukkan medan magnet. Diperoleh hasilnya berkisaran antara 1 hingga 3 volt per meter, sedangkan untuk medan magnetnya 0,22 mikrotesla. Dan ini dapat Anda volt untuk menahan pembacaan. Dapat juga bahkan di sini mencapai 1160 volt per meter. Karena kita tepat berada di bawah kabel ketegangan. Nah, untuk radiasi yang ionisasi maupun non-ionisasi, pernah tidak kita jumpai di lingkungan sekitar kita? Ada yang bisa bantu jawab? Bu? Ya? Salsa mau coba jawab, tapi maaf ya Bu kalau kedengeran ada suara tukang jualan. Ya, monggo. Ya, kalau di kehidupan sehari-hari di rumah HP, terus karena kita sekarang setiap hari misalnya pakai laptop, dari laptop juga Bu, terus televisi, itu termasuknya ke radiasi gelombang mikro yang bukan radiasi, bukan ionisasi Bu. Bahaya yang ditimbulkan apa saja? Yang ditimbulkannya biasanya kalau salsa sendiri sih yang dirasainnya kalau misalnya kita udah terlalu lama itu pasti pusing Bu. Untuk contoh kasus di samping ya, radiasinya di tempat lingkungan ini di tempat kerjamu ya, artinya maksud Ibu kalau memang nanti di tempat kerja, untuk saat ini di tempat tinggal ya, apa banyak sumber-sumber radiasi? Banyak ya. Apa saja? Ibu contohkan ya, seperti televisi, laptop, seluler ya, kemudian listrik ya, sering kita gunakan ya, dan perlu ada maintenance dan perawatan serta perilaku budaya ketiga yang dilakukan oleh kita. Nah, oke. Pada hari ini kita belajar apa saja? Ada yang bisa merangkumnya atau menyimpulkan atau berasumsi? Ibu. Boleh, anakku. Saya izin bertanya Bu, sebelum materinya ditutup. Boleh Bu? Iya. Monggo.
Sini saya ingin bertanya Bu tentang ini Bu, kayak misalnya kan radiasi itu udah menyebar di suatu tempat, nah Bu, kayak misalnya kejadian Sinobel gitu Bu. Nah itu cara untuk agar dampak itu bisa diatasi dan radiasi itu bisa hilang, ada caranya nggak Bu? Makasih Bu. Baik, terima kasih. Good, pertanyaannya bagus. Mengikuti standar regulasi yang sudah ditetapkan, baik itu oleh organisasi perburuan internasional maupun undang-undang ya, yuridis ya, maupun peraturan pemerintah atau perdana menteri di negara itu sendiri. Ya. Itu utamanya. Karena apabila tidak ada yang mengatur, tidak ada manajemennya, ya, semua perusahaan ini seenaknya sendiri, ya. Bukan hanya kasus Sinobel, ya. Nanti akan ada kasus-kasus lainnya. Sampai di sini sedikit paham? Paham Ibu, terima kasih Bu. Sami-sami. Jadi, pada hari ini kita mempelajari apa anak-anakku? Adakah yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Acungkan tangan. Izin saya Bu, sedikit menyimpulkan, dapat disimpulkan yang saya tangkap untuk pembelajaran hari ini, yaitu kita hari ini belajar tentang bagaimana sih kehidupan manusia dengan adanya radiasi yang diciptakan oleh manusia sendiri gitu Bu. Jadi kita mengetahui dampak-dampak dari alat elektronik atau alat-alat di lingkungan kita yang sebenarnya kita ciptakan untuk membantu kehidupan kita, tapi malah justru mempengaruhi kesehatan dari diri kita sendiri. Seperti itu Bu yang dapat saya simpulkan untuk hari ini Bu. Baik, bagus. Untuk pengertiannya sendiri apa, Nak, radiasi itu? Pengertiannya sendiri apa, Nak? Untuk radiasi itu merupakan perpindahan panas. Bukan perpindahan panas, ya, perpindahan energi yang tidak ada perantaranya gitu, Bu. Itu definisi yang saya dapatkan dari radiasi. Izin nambahin Bu, kalau menurut pengertian saya sendiri, radiasi itu seperti energi dari suatu benda secara langsung kepada benda lain gitu Bu. Kayak misalnya radiasi dari panas matahari langsung menuju bumi gitu Bu. Good ya. Bagus sekali ya dari Farhan dan Yuda ya, serta anak-anakku yang lainnya, bahwasanya untuk pengertian definisi radiasi itu sendiri ya, dari laju paparan ya, dari sumberan dan dipaparkan ke permukaan bumi maupun ke objek lainnya ya. Ya, memang benar. Salah satunya adalah suatu partikel ya atau molekul yang bersifat proton dan neutronnya ya, sifat fisikanya terkait radiasi. Bahayanya apa saja? Ada yang bisa bantu Ibu? Boleh disebutkan? Bu, izin menjawab. Monggo. Untuk dampaknya itu bisa berupa kebakaran, kerusakan sel yang menyebabkan gangguan kesehatan, tergantung dari kuat radiasi dan rentan waktunya, Bu. Ya, good. Bagus. Benar sekali. Kebakarannya tapi dilanjutkan ya, Naya. Kebakaran kulit. Ya, penyakitnya ya, kebakaran kulit. Jadi bisa juga kebakaran kulit atau kebakaran di area mungkin lingkungan. Nah, itu ya. Jadi kan secara klasifikasinya ada ya. Bagus jawabannya. Benar sekali ya, dimana untuk dampaknya ini baik itu penyakit akibat kerja maupun di lingkungannya juga banyak dampaknya apabila tidak dimonitoring atau tidak dikontrolling ya. Untuk pengendaliannya bagaimana? Penggunaan sunblock sama APD standar, Bu. Penggunaan sunblock ini untuk kasus radiasi yang apakah?
untuk radiasi sinar UV, Bu. Oke, bagus sekali. Ya, itu salah satu contohnya ya. Jadi untuk pengendaliannya ada hierarki pengendalian. Boleh kita gunakan dulu struktur daripada hierarki pengendaliannya. Apabila memang tidak menyesuai, ya artinya bisa ke APD ya. Nah, contohnya tadi kata Farhan ya, rekan sekalian menjawab atau berasumsi menyimpulkan untuk pengendaliannya menggunakan sunblock, Bu, akibat dari radiasi non-ionisasi ya, atau ionisasi dari ultraviolet, dari sinar matahari. Boleh seperti itu ya. Ada mereknya macam-macam ya. Ibu tidak menyebutkan brand. Itu saja. Oke, baik, sudah cukup bagus ya, apresiatif untuk anak-anak ibu hari ini. Good luck ya, sukses, sehat selalu. Bila mana tidak ada pertanyaan dan tidak ada lagi yang didiskusikan ya, Ibu cukupkan. Semoga materi pada hari ini dapat diimplementasikan di lingkungan sekitar ya. Itu saja dari Ibu, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sejahtera buat anak-anak Ibu semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait PDD UKT-PT bidang pendidikan dan pengajaran. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.